Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ya jamail amma ba'd. Baik, di sini saya akan menjelaskan ada 4 materi yang saya jelaskan. Yang pertama, pengertian sumber dana bank. Yang kedua, simpanan giro. Yang ketiga, perbedaan cek dan biliet giro. Yang keempat, simpanan tabungan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber dana bank. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sumber dana bank. Sumber dana bank adalah uang yang diperoleh bank untuk menjalankan usahanya. Uang tersebut nantinya akan disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada nasabah. Bank membutuhkan sumber dana yang cukup agar bisa menjalankan fungsinya sebagai intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana atau masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak yang kekurangan dana atau pinjaman. Secara umum, sumber dana bank bisa dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, modal sendiri berupa setoran modal dari pemilik bank atau pemegang saham dan laba ditahan tidak dibagikan. Yang kedua, dana masyarakat yang berupa simpanan berupa tabungan, deposito, dan giro. Yang ketiga, dana dari lembaga lain seperti pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya. Dari ketiga sumber tersebut, dana masyarakat merupakan sumber dana yang paling penting bagi bank. Kemampuan bank menarik dana dari masyarakat mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Oke, kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu simpanan giro. Simpanan giro adalah salah satu produk simpanan yang ditawarkan bank selain tabungan dan deposito, meskipun sama-sama berfungsi untuk menyimpankan uang. Giro memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan tabungan. Berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang simpanan giro. Pengertian simpanan giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan dana pihak ketiga di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan media khusus, yaitu cek, biliet giro, atau melalui pemindah bukuan elektronik. Penggunaan simpanan giro biasanya lebih banyak digunakan oleh badan usaha dibandingkan dengan perorangan. Hal ini karena giro memiliki fitur yang lebih cocok untuk transaksi keuangan bisnis yang umumnya melibatkan transfer dana dalam jumlah besar dan frekuensi yang tinggi. Namun perorangan tetap bisa membuka rekening giro jika memiliki kebutuhan transaksi yang sesuai. Keuntungan dan biaya utama simpanan giro adalah kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi, namun umumnya tidak ada bunga yang diberikan atas saldo yang tersimpan di rekening giro. Beberapa bank juga mengenakan biaya administrasi bulanan untuk rekening giro. Jadi kesimpulannya adalah giro cocok untuk Anda yang membutuhkan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi keuangan seperti transfer dana bisnis dalam jumlah besar. Namun jika Anda membutuhkan produk simpanan yang menawarkan imbal hasil berupa bunga, maka tabungan atau deposito akan menjadi pilihan yang baik. Oke, materi ketiga ialah perbedaan cek dana biliet giro. Perbedaan cek dan biliet giro. Cek dan biliet giro sama-sama merupakan alat pembayaran non tunai yang diterbitkan oleh bank. Namun terdapat beberapa perbedaan mendasarkan di antara keduanya. 1. Pencairan dana. Kalau dalam cek dapat dicairkan secara tunai di bank penerbit cek. Kalau biliet giro tidak dapat dicairkan secara tunai. Pencarian dilakukan melalui transfer ke rekening lain atau pemindahan bakuan. Yang kedua, pembayaran.
Kalau cek digunakan untuk pembayaran kepada pihak lain atas nama orang tersebut. Bilet giro tidak dapat dicairkan secara tunai. Pencairan dilakukan melalui transfer ke rekening lain atau pemindah bukuan. Yang kedua, pembayaran melalui cek digunakan untuk pembayaran kepada pihak lain atas nama orang lain tersebut. Bilet giro digunakan untuk pembayaran kepada diri sendiri dalam rekening sendiri atau pihak lain atau atas nama orang lain. Yang ketiga, tanggal kadaluarsa. Kalau cek memiliki tanggal kadaluarsa 70 hari sejak tanggal penerbit. Bilet giro tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Yang keempat, biaya. Cek dikenakan biaya materai 6.000 untuk setiap lembar cek. Bilet giro dikenakan biaya administrasi. Yang kelima, keamanan. Cek dianggap kurang aman karena dapat dipalsukan dan digunakan oleh orang lain. Bilet giro dianggap lebih aman karena memiliki fitur pengamanan tambahan seperti tanda tangan dari pihak bank, dari cap bank. Dan yang terakhir, yang keenam, penggunaan. Cek cocok untuk transaksi sekali jalan dalam jumlah besar. Kalau bilet giro cocok untuk transaksi rutin dalam jumlah besar dan frekuensi tinggi. Pengertian simpanan tabungan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, menarik tunai di bank atau melalui ATM. Yang kedua, melakukan transfer ke rekening lain. Yang ketiga, melakukan penarikan melalui cek atau bilet giro tergantung bank tersebut. Karakteristik 1. Mudah diakses. Maksudnya tuh tabungan dapat dibuka dengan mudah di hampir semua bank. Yang kedua, fleksibel. Nasabah dapat menarik dan menyetor uang kepada kapan saja tanpa batas waktu. Yang ketiga, liquid. Maksud dari liquid ini adalah uang di rekening tabungan dapat diambil kembali dengan mudah dan cepat. Yang keempat, bunga. Secara umumnya tabungan memberikan bunga yang lebih rendah dibandingkan deposito. Yang kelima adalah biaya dikenakan biaya administrasi bulanan oleh beberapa bank. Manfaat simpanan tabungan: 1. Menyimpan uang dengan aman. Uang di rekening tabungan aman dari resiko pencurian dan kehilangan. Dan yang kedua, memperoleh bunga. Meskipun bunganya rendah, tabungan tetap memberikan keuntungan bagi nasabah. Yang ketiga, memudahkan transaksi. Tabungan dapat digunakan untuk berbagai transaksi keuangan seperti transfer, pembayaran tagihan, dan belanja online. Dan yang keempat adalah membangun disiplin menabung. Maksudnya itu menabung secara rutin dapat membantu Anda mencapai tujuan keuangan. Jadi kesimpulannya tuh simpanan tabungan merupakan pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin menyimpan uang dengan mudah, fleksibel, dan aman. Tabungan juga cocok bagi pemula yang ingin memulai kebiasaan menabung. Baik, di sini ada beberapa tips memilih tabungan. Yang pertama, bandingkan suku bunga. Maksudnya tuh pilih bank yang menawarkan suku bunga tabungan yang kompetitif. Yang kedua, pertimbangkan biaya. Maksudnya perhatikan biaya administrasi dan biaya lainnya yang mungkin dikenakan. Yang ketiga, pilih fitur yang sesuai. Maksudnya pilih tabungan dengan fitur yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang keempat, pastikan kemudahan akses. Maksudnya pilih bank dengan jaringan kantor dan ATM yang luas. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi tersebut. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata, itu datangnya dari syaitan, dan kebenaran kata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.